Pembahasan dari buku 4, terutama yang masalah idgham birrunnah, yaitu di akhir jilid 4 dan dilanjutkan dengan awal jilid 5. Ya, jadi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sukun atau tanwin bertemu ya dibaca dengung, namanya idgham birrunnah. Bersama ayo. Nun sukun atau tanwin bertemu ya dibaca dengung, namanya idgham birrunnah. Contohnya ayo. Liman yakhsha liqaumi ya'lamuna. Terus wa ayyubaddil liqaumi yatafakkaruna ayyunazzila liqaumi yu'minuna man yaqulu adhanu yasma'una liman yasha'u arjulun yamshuna ayyat tawafa falaki yasbahuna. Sama ya, ditengungkan. Berikutnya yang nggak ada merahnya nggak usah. Halaman 4. Nun sukun atau tanwin bertemu waw dibaca dengung, namanya idgham birrunnah. Ayo. Nun sukun atau tanwin bertemu waw dibaca dengung, namanya idgham birrunnah. Contohnya min waraihi mawaddatan wa rahmatan min warasatin illa waladim matan. Terus min waliyin rahmatan wa hayyin min walin waziratu wizra ukhra min waraqin ashhurin wa ashran min wi'ai summan wa umyanan. Bisa ya? Halaman 5. Muhit bahij wasaq, namanya qalqalah kubra kan? Nah, gitu ya. Ayo sekarang contohnya kita baca. Wa ahyaina 1 2 3. Wa ahyaina ibadatan maitan kadzalikal khuruj. Naik. Kaifa banaina wa zayyana wa ma laha min furuj. Inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit. Datang. Inna rabbi bima ta'maluna muhit. Wa in massahu syarru fayahusun qanut. Hatta idza askhantumuhum fashuddul wasaq wa ma yanzuru haula'i illa
illa sayhatan malaha min fawaq. Yakin tadi sambil ambil nafas ya. Iya, jujur aja Pak. Jadi nggak usah nyuri nafas, ambil aja nafas nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena kalau sudah buku 5, cara bacanya agak cepat. Biasanya kan Bismillahirrahmanirrahim, maka dipercepat. Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Kenapa? Karena sudah banyak sekali dengungan. Dengungannya ikhfa, idgham biguna, iqlab dan seterusnya. Ditambah lagi bacaan mat, wajib, mat, jaiz, gitu ya. Oke. Bagaimana kalau anak-anak nggak tahan nafasnya? Jangan dipaksakan, biarkan saja. Nggak mungkin anak itu bisa mengatur nafas, bukan nggak mungkin. Jarang anak itu bisa mengatur nafas. Tarik nafas nih. Begitu Bismillah hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa nggak bisa ngatur nafasnya? Ya, jangankan muridnya, gurunya kadang-kadang nggak bisa, belum bisa mengatur nafas. Ya. Oke, halaman 6 sekarang. Ya. Hijabun jika waqaf hijab, gitu ya. Jadi hijabun kalau waqaf jadi hijab, gitu ya. Syadidun jika waqaf syadid, gitu ya. Bisa paham maksudnya ya? Jadi kalau hijabun itu mat asli, kalau hijab jadi mat arid disukun, gitu ya maksudnya. Oke, bisa ini ya, nggak usah dibaca. Yang jelas ketika ada seperti ini maka kol-kolahnya ditampakkan. Kol-kolah kubro, hijab, wa anab, ya ditampakkan. Ikhlas apa namanya? Ya kol-kolahnya. Kol-kolah itu apa? Memantul. Jadi huruf yang memantul itu harus disukun kan? Atau diwakof. Kalau nggak diwakof maka tidak memantul. Ko misalnya nggak mantul. Tapi kalau dia disukun ako, ya kan? Ab. Kalau ba nggak mantul. Tapi kalau disukun baru mantul. Gitu ya. Oke, halaman 11. Kita cepetan aja. Ya, cepet tapi paham. Mim sukun bertemu mim namanya idgham mim. Mim sukun bertemu ba namanya ikhfa syafawi. Benar tak? Kalau salah ditegur ya. Kalau di longikis mim sukun bertemu bukan idgham mimi Pak, tapi idgham lain. Sama enggak? Sama ya. Jadi idgham mimi. Identik mim sukun bertemu itu idgham mimi. Bisa juga mislain. Tapi mislain itu tidak cuma mim, tak bertemu ta, dal bertemu dal, itu mislain. Semisal gitu ya. Ya Ustaz ya. Apa? Halaman Ustaz. Ya, makanya diingatkan ya. Kamu istirahat. Nah, ya. Halaman 8, nun sukun atau tanwin bertemu ba dibaca dengung namanya iqlab ya. Hurufnya ada berapa? Sabuting saja. Nah, sabuting. Nah, jadi hurufnya cuma satu ya, jadi huruf ba. Jadi gitu cara mengajarnya. Namanya iqlab. Contohnya ya, apa iqlab itu? Hah? Menukar. Jadi tanwinnya itu nun sukun itu atau tanwin ditukar menjadi mim. Tulisannya min ba'di, nun sukunnya ditukar sama min ba'di. Mim kita tukaran ya. Nah itu bahasanya. Jadi min ba'di itu ditukar menjadi mim ba'di. Kalau nggak bisa harus mingkem ya, karena kaidahnya gini. Bibirnya mingkem tapi agak terbuka sedikit. Kalau nggak bisa mingkem sempurna saja. Kan gini, mimba jangan sampai terbaca ikhfa. Karena pernah kami terapkan di seperti gitu. Begitu anak diajarkan dibuka sedikit bibirnya, kira-kira ada kertas gitu. Jadi mim, dan ternyata dia terbacanya ikhfa. Jadi mimba. Akhirnya kami udah mingkem aja. Jadi mimba. Gitu ya. Ikhlas bisa kan?
Bisa, ya. Jadi min ba'di syiqaqin ba'id. Cara bacanya sama dengan tadi. Enggak usah dibaca ya. Baca aja ya. Oh ya sudah ya. Nah, ikut aja. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sukun atau tanwin bertemu ba dibaca dengung namanya iqlab. Contohnya yuk. Min ba'di syiqaqin ba'id fa'ambatna jazaan bima kanu biayatina amba'ahum kullu nafsin bima tas'a. Paling bawah. Min ba'di wa qurunam baina dzalika katsira. Bisa? Oh ya. Oke, nah sekarang halaman 11. Mim sukun bertemu mim namanya idgham mim. Ayo. Mim sukun bertemu mim namanya idgham mim. Mim sukun bertemu ba namanya ikhfa syafawi. Contohnya bainahum mawbiqan hum bihamilin. Bersama. Bainahum mawbiqan hum bihamilin. Satu lagi. Antum mawluna lahum min syurakaihim. Bisa sampai bawah ya? Oke, sama. Jadi ketemu mim sama ketemu ba disamakan cara membacanya. Ya, didengungkan selama 1,5 alif atau 3 harokat. Mingkem saja dua-duanya. Mim ketemu mim ketemu ba sama aja. Gitu ya. Berikutnya, nah ada halaman 14. Qaf sukun, ta sukun, ba sukun, jim sukun, dal sukun. Namanya qalqalah surah. Contohnya yaqra'una. Ya. Apa surah itu? Qalqalah surah apa? Apa? Apanya yang kecil? Pantulannya kecil ya. Kalau tsunami itu kubro, kalau ombak biasa itu subro. Jadi contoh gini, yuhibbul muqsitina. Jadi kalau kita baca yuhibbul muqsitina itu berarti tebal. Jadi muqsitina, sabilul mujrimina sekedar saja. Jangan sampai nanti muridnya baca sabilul mujrimina. Jadi jangan ada seperti koma ya. Itu berarti kubro. Kalau mujrimina gitu ya. Ayo kita baca qaf sukun 1 2 3. Qaf sukun, ta sukun, ba sukun, jim sukun, dal sukun. Namanya qalqalah surah. Contohnya yaqra'una. Terus yuhibbul muqsitina, sabilul mujrimina, wa hum yaqma'una wa fariqan yaqtuluna mudkhala sidqin saqafan mahfuzan. Cukup. Apa ciri-cirinya qalqalah surah? Di tengah kalimat. Yaitu huruf yang sukun asli, huruf qalqalah yang sukun asli di tengah kalimat atau di akhir kalimat tapi dibaca wasol.
Nah, gitu ya. Baca wasol. Misalnya ada lam yalid wa lam yulad. Jadi kalau kita stop lam yalid tebal. Tapi kalau dibaca terus lam yalid wa lam yulad wa lam. Kan gitu ya. Oke. Contohnya ada di halaman 15. Itu ada contoh. Qaf sukun fas'alil ladzina yaqra'un. Ayo. Qaf sukun fas'alil ladzina yaqra'un. Ta sukun lam yadkhuluha wa hum yaqma'un. Ba sukun wa hum fihi mublisun. Bisa? Jadi kol-kolannya disebut ba sukun wa hum dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian halaman 16 17 itu kenapa halaman 17 kok ada huruf selain kol-kolah masuk? Saya bilang tadi di Samarinda sekarang ada 8 kol-kolahnya. Ya, huruf kol-kolah maksudnya. Contohnya huruf kho dibaca kol-kolah. Ya kharuju, nah gitu ya. Ya kharuju min baini sulbi. Sehingga apa? Ketika sudah seperti ini jangan sampai selain baju di toko itu dipantulkan. Gitu, paham maksudnya ya? Nah, pokoknya kalau selain baju di toko jangan dipantulkan ya. Kalau selain baju di toko, nah itu. Kalau baju di toko itu pasti memantul, selain itu pasti tidak memantul. Gitu ya. Bisa dipahami? Saya yakin bisa. Itu kalau jam segini sama sore itu biar nggak paham saya nganggur kalau ditanya. Paham? Paham. Daripada misalnya panjang ya. Apa yang nggak paham gitu nanti ya. Akhirnya nggak jadi pulang, nggak jadi istirahat. Oke, berikutnya halaman 18. Nun sukun atau tanwin bertemu lam atau ro, namanya idgham bila gunnah. Cara bacanya dibaca tidak dengung, itu aja. Hurufnya ada berapa? Ada 2. Contohnya tulisannya walakin la dibaca walakin la, gitu ya. Min rabbihim dibaca mir rabbihim. Tapi kalau di bawahnya tidak usah min lam, langsung dibaca illam yakun, gitu ya. Oke, gampang kalau ini apa? Itu kalau bilang itu gampang. Hurufnya ada 2, gitu ya. Halaman 19. Lam sukun bertemu ro, namanya apa? Ayo, masa ada? Apa Ustaz? Lam sukun bertemu ro, namanya idgham mutaqarribain. Betul? Itu mutaqarribain kan itu bilang guna. Mutaqarribain ya. Karena berdekatan makhrajnya lam ro dekat. Ya. Kaidah idgham itu adalah melebur, sehingga ketika ada lam bertemu ro pasti meleburnya sempurna. Tulisannya waqul rabbi dibaca waqul rabbi. Ya, ditulisin di situ untuk RPA-nya. Idgham mutaqarribain. Kalau di sini kalau di Samarinda itu namanya idgham mutaqarribain. Kalau di Balikpapan itu idgham mutaqarriban. Kalau di Jawa idgham mutaqarribain. Iya, dulu waktu belajar itu ya saja. Idgham mutaqarribain. Kita jadi sen. Gitu. Oke. Bisa ya, enggak mungkin sampai baca waqul rabbi adakhilni, ya, bisa. Oke, sekarang ada tulisan yang merah di bawah. Qasin. Ini sama dengan Yasin, sama ya. Hamim sama persis cara bacanya. Kemudian yang kaf ha ain shad. Ada bacaan begini bacanya. Ada begitu. Oh, yang salah ya. Jadi dibaca apa adanya, ya.
Kaf ha ya ain shad. Ayo bersama. Kaf ha ya ain shad. Alif lam mim shad. Itu ya. Ain ke shad itu ada ikhfa'nya. Bukan ain bertemu shad tapi huruf tulisan ain itu kan. Kalau ditulis ain ya nun. Ya, nun sukun kalau ketemu shad kan dibaca ikhfa. Jadi ain itu ya. Lanjut 20. Nah, sekarang sudah ada bacaan jelas. Tadi diawali dengan idgham bila gunah. Sekarang dilanjut dengan izhar. Ya. Nun sukun atau tanwin bertemu hamzah ha, namanya izhar halqi. Hurufnya ada berapa? Ada 6. Apa saja? Hamzah ha kha ain ghain. Kerpenanya ada di halaman 25. Buka halaman 25. Enak, kalau ngerpek paling enak. Kadang ngerpek itu diperbolehkan karena salah satu usaha. Ya, untuk menyenangkan orang tua, maka ngerpek pun dilakukan. Oke, ya ada ini. Nun sukun atau tanwin bertemu hamzah ha kha ain ghain, dibaca jelas, namanya izhar halqi. Ya, apa artinya halqi? Tenggorokan. Ya, jangan izhar halqi ya, tapi halak ya. Oke. Cara bacanya gimana? Tidak dengung, tidak pula seperti sakta. Contoh gini, amta itu tidak boleh. Atau amta. Jadi di tengah-tengahnya, ya, di tengah-tengahnya. Apa istilahnya itu dalam ilmu sifat huruf apa? Sifat tawasud ya, atau bainiyah antara syiddah dan rokhawah. Kalau syiddah itu laki-laki, rokhawah itu perempuan, tawasud itu dibilang wanita enggak wanita, dibilang laki enggak laki-laki, dia di tengah-tengah. Itu namanya apa? Kalau di dalam azab itu ada namanya kunsa. Kunsa itu banci. Jadi banci dia banci. Betul-betul dia punya alat kelamin dua. Itu namanya kunsa. Makanya ada bikin yang mengatakan bahwa kunsa itu hanya boleh jadi imam untuk kunsa dan perempuan, nggak boleh bencong apa banci itu jadi imam untuk laki-laki, kecuali di belakangnya perempuan. Tapi di Indonesia bukan kunsa, namanya kunsa, artinya bencong. Bencong beda dengan banci ya. Bencong itu ya yang laki-laki wanita itu bencong. Jadi kunsa itu adalah sudah takdirnya Allah. Kalau kunsa itu kelainan. Karena kenapa? Karena kunsa itu dilaknat oleh Allah. Jadi orang laki-laki menyerupai perempuan itu dilaknat oleh Allah. Contoh, laki-laki gawe bensu, laki-laki gawe apa? Apa namanya? Pokoknya tingkah seperti perempuan itu dilaknat oleh Allah. Tapi kalau kunsa, kalau betul-betul yang punya apa? Kelamin ganda itu memang seperti itu, memang ada gitu ya. Tapi untuk zaman sekarang itu biasanya sejak lahir begitu ada terdeteksi seperti itu, dokter biasanya sudah langsung operasi. Mana yang lebih dominan, ini atau perempuan atau laki-laki, sehingga jarang ditemukan sekarang itu namanya kunsa ya. Oke, kok malah sampai itu? Iya. Jadi ketemunya hamzah ha kha ain ghain, namanya idhar halqi. Jadi bacanya gimana? An'amta sahirin alimin. Tidak boleh an'amta seperti sakta jadinya. Ya, karena kan ada sifatnya tawasud tadi. Huruf tawasud ada berapa itu? Terhimpun dalam kalimat lin umaro, atau huruf lam, huruf nun, huruf mim, huruf ra dan ain, ya 5. Lin umar, ya, atau kita
kita artikan bahwa ini hurufnya ini ketika mati, ketika sukun itu nggak boleh terputus, nggak boleh mengalir. Contoh, nggak boleh atau mengalir Nah, dari tengah-tengah antara siddah dan rokhawah, antara laki-laki dan perempuan gitu. Oke, lanjut saja. Sekarang sudah jam duhurnya cepat sekarang ya. Kita paskan jam 12. Siap? Siap saja ya? Karena nanggung kalau berdiri sampai sekarang itu ya. Jadi kita sampaikan saja. Nah kemudian setelah kita membaca, kita mempelajari masalah izhar, maka berakhirlah namanya pembelajaran tentang ahkamul huruf atau hukum-hukum huruf di buku 4 dan 5. Nah di halaman 38, nah ini sudah ada, kita mensukunkan atau mewakafkan dua huruf sukun. Yang sukun pertama sukun asli, yang kedua karena waqaf, gitu ya. Halaman 38. Kalau nanti kurang dilihat ya, ketinggalan tadi ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu kalau ngajarin anak-anak seperti itu, diajarkan secara jelas, jangan disamarkan. Nanti kalau sampai ajarkan langsung wal fath, nanti anak-anak itu haknya enggak ada. Wal fath gitu aja ya. Maka diajarkan betul-betul walaupun itu agak menyalahi. Tapi ini namanya pertolongan pertama pada pertolongan pertama pada bacaan. Ya, jadi wal fathah. Ya, biar aja kasar nggak apa-apa. Nanti ketika anak itu sudah bisa wal fathah, maka diperhalus wal fath, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kami ajarkan seperti itu. Ya, contoh lagi. Allahu Akbar walillahil hamd. Kan anak-anak enggak seperti itu. Allahu Akbar walillahil hamd. D-nya enggak ada. Bahkan ada yang Allahu Akbar walillahil hamd, ada yang ya. Jadi itu namanya pertolongan pertama pada bacaan anak, gitu ya. Yang kedua, ada namanya min ilm. Dicontohkan seperti itu dulu. Kalau sampai contohkan min ilm, anak-anak pasti baca gini, min ilm, M-nya nggak terbaca. Padahal kita tidak boleh mengurangi satu huruf pun ketika kita baca Quran, baik terus maupun waqaf. Ya, contoh ini min ilm. Nah nanti ketika sudah terbiasa itu diperhalus lagi min ilm, ya, gitu. Pertama nggak apa-apa, kok mulai ini min ilm, nah gitu, nggak apa-apa, asalkan terbaca semua, gitu ya. Ingat, tapi jangan diteruskan sampai nanti ya. Nanti ketika nanti sudah bagus, baru diperhalus, gitu ya. Berikutnya ada minal qatl, betul-betul di minal qatl. Jadi jangan minal qatl. Nanti anak-anak itu L-nya nggak terbaca ya. Tapi nanti kalau udah paham baru disamarkan. Kayak ustazah ini loh, masa nggak bisa ustazahnya langsung nyontohkan yang paling bagus. Ya, anak-anak nggak bisa ya. Masa nggak bisa ustazah dulu itu sekali aja bisa. Nah, itu kan ustazah. Muridnya bilang gitu ya. Ustazah kan cerdas, saya kan enggak ustazah. Itu ya. Minal qatl. Kemudian kullu yaumin huwa fi sya'an. Betul-betul n-nya itu dibaca sya'an. Kalau sampai baca fi sya'an, n-nya tidak terlalu jelas, maka anak-anak biasanya fi sya'an. Maka n-nya itu harus terbaca. Gitu ya. Kemudian wastaghfir harus ada h-nya. Enggak boleh dibaca wastaghfiruh, enggak boleh. Fir ya.
Kalau misal mengajarkan gini, wastaghfirhu, wastaghfirhu, wastaghfir. Nah, hu-nya nggak usah. Itu ya cara mengajarkan seperti itu awal-awalnya. Nah, kemudian Lailatul Qadar. R-nya betul-betul ya, wis kasar nggak apa-apa ya. Lailatul Qadar. Ya, daripada Lailatul Qadar, R-nya nggak terbaca, maka salah bacaannya. Tidak jadi Lailatul Qadar, tapi Lailatul Qadar. Ya, jadi gitu. Jadi betul-betul jangan mengurangi satu huruf pun ketika kita mengaji. Gitu ya. Kemudian wal fajr, wal fajr ya. Jangan wal fajr, jurnya itu harus ditampakkan dulu ya. Matla'il fajr ya. Kalau matla'il fajr R-nya enggak terbaca, maka tidak terjadi fajar. Enggak jadi artinya fajar, atau jadi artinya apa itu? Fajr. Ya. Jadi harus dibaca semuanya. Bisa dipahami ini? Tapi insya Allah karena ini sering kita baca dan adanya di surah pendek ya, di juz 30 insya Allah kita bisa. Cuma cara mengajarnya harus diperjelas ke santri. Masih dikit diselesaikan ya. Halaman 13. Nah, ini sama aja dengan ketika kita membaca gunnah yang di harokat. Ini hanya di wakaf saja. Misalnya tulisannya libasul lahunna, lahun, itu aja ya. Arhamihinna, arhamihin. Jangan panjang ya, tapi an-nya yang lama. Biraddihin. Itu ya. Kita baca. Masih sanggup baca? Masih sanggup. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 39. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ma khalaqallahu fi arhamihim wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihim. Berikutnya yang bawah, ayo. Walam yakul lahu waliyyun minadh-dhul fa illam yusibha wabilun faqal yuridu wa yaqulu sihrun mustamir. Bedanya apa antara yang atas dan yang bawah? Yang atas itu ditahan, yang bawah itu ditekan. Apa bedanya? Yang atas itu walaupun tidak ditekan, lahun, otomatis dia dengung. Tapi kalau yang di bawah harus minadul, agak ditekan cara bacanya. Itu paham maksudnya ya? Yang di bawah tidak ditahan, tapi yang di atas ditahan. Kalau ditahan gimana yang bawah? Minadul, itu ditahan. Ya. Faqal, itu ditahan. Tapi cukup ditekan saja. Ya. Wabilu faqal. Ya. Sehingga ada istilah bukan tajwid sih, ada istilah naber ya. An-naber itu meninggikan bacaan di antara bacaan yang lain. Contoh kita nih. Lahu waliyum minadul. Minadul. Nah, itu agak naik. Kalau apa namanya? Aksentuasinya gitu ya. Nah, itu termasuk itu ya. Walamdol. Nah, itu apa namanya? Jadi kita bacanya walamdolin, itu bukan nabar. Tapi yang nabar adalah walamdol. Nah, ini dekat sedikit. Pas tasdidnya, gitu ya. Tapi nabar itu nggak usah dijelaskan ke murid. Ini nabar, nggak usah. Yang penting cara bacanya dipaskan saja, gitu ya. Nah, berikutnya 40 kita mengkol-kolahkan yang baris 1 sampai 4 ya. Baris sampai 3 itu
Qalqalah apa namanya? Ketika di terakhir kemudian ada tasdid. Qalqalah apa ini? Wadab be, wadab be. Qalqalah apa? Kalau ahad, qalqalah kubro. Kalau wadab be, qalqalah apa? Kan qalqalah ada dua tadi kita. Sugro dan kubro. Kenapa kok beda? Satunya ada tasdid, satunya enggak. Kenapa sama-sama kubro? Cara bacanya beda. Wadab, wadab, beda enggak? Ya, kenapa kok dibaca sama? Ternyata kalau para ulama itu, qalqalah itu ada 4. Yang pertama qalqalah asghar, yang kedua qalqalah sugro, yang ketiga qalqalah kubro, yang keempat qalqalah akbar. Ada 4 ya. Tapi ini harus diketahui aja, kalau saya diajarkan ini bid'ah ini ada qalqalah baru. Enggak. Jadi qalqalah memang ada. Yang asghar apa? Asghar itu ya huruf qalqalah itu, huruf yang terbaca ko, ba, ja, da. Itu namanya qalqalah. Jadi asghar itu samar sekali. Nah, baru masuk ke sugro. Nah, ya, yang korona masuk lagi ke kubro, qul huwallahu ahad, masuk lagi ke akbar, watab, nah gitu ya. Tapi hanya kita jangan diajarkan, hanya jangan didoktrin anak-anak ada 4 gitu ya, misalnya. Nah, yang tidak boleh bacaan halaman 45 apa? Watab, nggak boleh ada sakta. Kalau saya katakan watab be, yang benar adalah watab be, watab be. Kan beda dengan watab be, beda kan? Bedanya dikit saja. Jadi kalau baca watab be, berarti itu ada saktanya, salah. Jadi langsung watab be, gitu ya. Kemudian wal hajj, jangan ditahan, wal hajj, jangan. Nah, itu ya. Hindari namanya sakta. Nah, gitu ya. Ya. Terus al-haqqo. Jangan al-haqqo. Nah, jadi al-haqqo. Yang penting ada tasdidnya langsung di qalqalah, gitu ya. Kemudian ada minal hayy. Itu yang baris keberapa? Kelima. Minal hayy. Jangan minal hayy, itu berarti sukun. Karena ini tasdid maka ditekan. Minal hayyi, tapi y-nya tidak terbaca. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian isqa biasa, ya. Bil isqa. Jangan ditahan. Bil isqa enggak boleh. Langsung bil isqa. Ya. Tapi toknya ingat, huruf tok itu adalah huruf ibak dan tebal sekali, maka tidak boleh bil isqa. Tidak boleh, harus bil isqa. Apalagi nggak dikasih qalqalah, salah. Bil is, ya, tidak boleh, harus dikasih qalqalah. Karena kebetulan ini huruf istiqlal ibak ya, maka ditebalkan. Berikutnya ada wal diikhfakan dulu baru di waqaf. Jadi wal ya, insan sama dengan wal asri innal insana sama dengan gitu ya. Kemudian paling bawah mudkhala sidqa. Karena dalnya itu kalau sugro sidqa. Jangan sidqa, itu berarti dalnya dari tebal. Jadi mudkhala sidqa, koknya dia kubro. Nah, yang nggak boleh gimana? Apa namanya? Mudkhala sidqa, itu nggak boleh. Harus kok, kok. Jadi walaupun kok itu diawali kasroh, contoh bacaan iqra bismi rabbika, nggak boleh iqra, harus iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Satu lagi baru sudah kita siram. Halaman 41, cepat aja.
Allahu khairun. Dibaca apa? Mat godro. Boleh dibaca mat lazim musaqqal ilmi atau ilmi musaqqal, atau bisa dibaca mat farqi. Bener ya? Mat farqo ya. Hamzahnya dipanjangkan 6 harokat. Allahu khairun. Anak-anak bisa gitu terbiasa ya. Wajib dibaca 6 harokat ya. Allah. Bertemunya hamzah istifham dengan lam takrif ini ya. Hamzah istifham itu apa? Hamzah pertanyaan. Itu aja. Hamzah pertanyaan. Allahu khairun. Allah itu baik. Kalau Allah, apakah Allah itu baik? Itu pertanyaan. Ya, jadi kalau nanti sampai cari kalau ada kalimat Allah itu pasti kalimat pertanyaan artinya. Ya. Saya sudah nyari dapat berapa poin belum selesai. Jadi ada. Nah, ini boleh dibaca 6 harokat. Contoh Allahu khairun. Bisa juga dibaca tashil. Apa tashil? Yang pernah belajar gue tashil itu apa? Membaca bunyi hamzah kedua dengan meringankan bunyi hamzah yang kedua. Ini kan ada hamzah, ada a, kemudian panjang kan tanda panjang. Jadi bisa dibaca Allahu khairun. Allah boleh dibaca tashil ya, boleh dibaca mat lazim yaitu panjang a-nya, boleh dibaca tashil. Kalau tashil gimana? Gak ada yang panjang. Allahu khairun itu aja ya. Tapi kebanyakan yang di Indonesia ini dibaca mat lazim yaitu Allahu khairun gitu ya. Sama dengan di bawahnya Qul adzakaraini, atau dibaca tashil Qul adzakaraini, adzakaraini boleh gitu ya. Kemudian, tapi kalau yang di bawah kayak al-ana, bacaan apa itu? Mat lazim apa? Tadi kan musaqqal, sekarang mukhaffaf. Apa artinya mukhaffaf? Ayo, apa kan? Ringan. Karena ada najis mukhaffafah, najis yang ringan, ya. Jadi ada kalau musaqqal berat karena ketemu tasdid setelah lafaz mad ketemu huruf tasdid, itu namanya musaqqal atau diberatkan. Kan berat. Nah kalau ringan aja gitu ya. Oke. Sudah sampai situ aja. Sudah selesai. Nah kalau yang di bawahnya itu yang al-haqqatu, nah itu juga termasuk mad lazim musaqqal. Nah haqqah, nah itu masuk dari nabar tadi. Al-haqq, nah itu ditekan, ditinggikan, gitu ya. Bisa sampai sini? Seorang bisa. Kalau kamu nggak bisa, istirahat. Ayo. Insya Allah ya, nanti dibaca lagi. Tapi ingat yang saya sampaikan tadi, jangan itu dijadikan contoh mengajarkan ke anak-anak. Maksudnya diseling-seling tadi. Pertama itu jangan. Tapi semuanya ya, semuanya diajarkan. Oke. Jadi itu mungkin untuk tahap pertama ini. Jadi sudah kita selesaikan pembelajaran buku 1 sampai buku 5. Dan insya Allah nanti setelah isoma kita lanjutkan gurib ya. Nah, gurib sebenarnya apa sih? Penting gak gurib itu? Ya, insya Allah disampaikan. Gurib itu apakah syarat kelulusan? Insya Allah nggak terlalu. Yang paling penting adalah tajwidnya ketika membaca. Jadi Pak, gimana besok kalau lagu Ros nggak bisa? Pakai lagu Saka, nggak apa-apa.